Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam materi perkuliahan yang baru terkait dengan terapi psikososial. Harapan saya teman-teman semua dalam kondisi yang tetap sehat dan juga tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan jarak jauh ini. Dengan situasi yang seperti sekarang juga tetap menjaga stamina. Baik, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan keterampilan dasar dalam terapi psikososial. Ya, keterampilan dasar dalam terapi psikososial. Itu dalam keterampilan dasar ini tidak jauh berbeda atau acuannya dari juga keterampilan umum dari pekerja sosial itu sendiri. Apa saja keterampilan umum pekerja sosial yang kita ketahui bersama? Ya, kita bisa melihat dalam slide berikut ini. Oke, ya. Oke. Ini adalah keterampilan umum pekerjaan sosial di mana ada beberapa keterampilan di sana, yaitu persiapan sebelum melakukan intervensi. Teman-teman bisa sama-sama melihat bahwa tentu dalam praktek pekerjaan sosial ada beberapa keterampilan umum yang perlu kita persiapkan, yaitu sebelum kita melakukan intervensinya sendiri, bagaimana kita juga keterampilan dalam membangun komunikasi, berkomunikasi dengan semua pihak, semua unsur, semua elemen yang terkait dengan proses intervensi yang kita lakukan tersebut. Nah, kemudian juga adalah keterampilan menganalisis situasi, seperti apa level dari kondisi atau permasalahan dari klien kita, apakah itu individu, kelompok, organisasi, ataupun masyarakat. Nah, selain itu juga keterampilan yang perlu dimiliki sebagai keterampilan umum adalah bagaimana merumuskan kontrak dengan sistem klien. Nah, merumuskan kontrak dengan sistem klien tentu ini adalah juga bagaimana sebelum semua rangkaian rencana intervensi kemudian sampai kepada intervensinya kita lakukan, tentu diawali kita kemudian melakukan kontrak terlebih dahulu. Nah, lalu kemudian juga kita membuat asumsi peranan yang berkenaan dengan masalah, dengan situasi klien kita. Nah, apa yang kemudian kita harus lakukan, apa yang menjadi hak dan tanggung jawab klien kita, dan bagaimana prosedur yang akan kita lakukan, tentu itu membutuhkan keterampilan tersendiri. Dan juga keterampilan berikutnya adalah menciptakan stabilitas situasi. Ya, ini bagaimana kemudian keterampilan menghadirkan, menciptakan satu kestabilan situasi dalam proses melakukan intervensi atau dalam rangkaian proses pertolongan. Nah, itu keterampilan umum pekerjaan sosial yang kemudian ini sejalan dengan keterampilan umum yang perlu dimiliki seorang terapis dalam kaitannya adalah juga dalam praktek pekerjaan sosial. Baik, berikutnya kita akan melihat bagaimana keterampilan atau keterampilan dasar yang kemudian yang perlu dimiliki oleh seorang pekerja sosial. Nah, kita bisa sama-sama lihat dalam slide berikut ini ya. Ya, berikut ini merupakan outline dari keterampilan yang kemudian kita bagi dua, yaitu dalam kali ini keterampilan dasar yang dimiliki oleh terapis, yaitu keterampilan nonverbal dan keterampilan verbal. Oke, yang pertama seperti yang terlihat dalam slide berikut ini. Nah, kita melihat di sana terkait dengan keterampilan nonverbal yang perlu dimiliki seorang terapis, yaitu saya mencoba membagi dalam 5 rangkaian yang namun di dalam 5 tahapan ini sebenarnya ada 8 keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh seorang terapis. Yang pertama adalah keterampilan nonverbal dalam hal cara duduk. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa, kemudian bagaimana men-setting atau layout ruangan itu sendiri, di mana proses terapi dilakukan. Kemudian di keterampilan yang 3 dan 6 ini saling berkaitan, mulai dari penampilan, ekspresi wajah, kemudian eye contact, dan gestur. Ini hal-hal yang teknis dan yang sifatnya itu nonverbal. Dan kemudian keterampilan yang ketujuh yang perlu dimiliki adalah bagaimana keterampilan memberikan senyuman dan keterampilan mendengarkan. Nah, ini
keterampilan yang sifatnya adalah nonverbal. Nah, seperti apa? Kita coba mengurai satu persatu terkait dengan keterampilan nonverbal ini. Ada 8 keterampilan nonverbal yang perlu dimiliki oleh seorang terapis, ya. Hal teknis yang kemudian bisa dipahami. Namun karena situasinya tidak memungkinkan untuk role playing dengan perkuliahan jarak jauh ini, namun saya coba menyiasati dengan nanti tayangan-tayangan cuplikan-cuplikan dari video bagaimana posisi yang kemudian sebaiknya menjadi acuan atau kemudian ini menjadi standar minimal dalam memberikan terapi dalam praktek pekerjaan sosial. Ya, kita lihat. Yang pertama, keterampilan nonverbal yang pertama yaitu adalah keterampilan tentang cara duduk. Nah, bagaimana keterampilan tentang cara duduk ini? Nah, saya menuliskan, saya mencoba menyampaikannya di sana, menyingkat di sana adalah dengan SOLER atau kemudian baca soler gitu ya. Jadi teman-teman mudah mengingatnya. Lalu S yang pertama itu adalah square. Nah, square kemudian artinya itu tidak landscape, tapi dia kemudian kotak gitu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa rekomendasi atau kemudian gambaran visualisasi dari cara duduk yang square ini. Lalu kemudian open posture. Nah, bagaimana postur kita yang kemudian itu menentukan apakah klien merasa diterima atau tidak. Lalu kemudian bagaimana dengan lean, menyandar. Ketika duduk apakah perlu menyandar dan lain sebagainya. Lalu eye contact kita seperti apa, dan relax. Nah, untuk kemudian teman-teman memiliki gambaran atau bisa memvisualisasikan terkait dengan keterampilan yang pertama ini dalam hal cara duduk yang disebut dengan soler tadi adalah square, open posture, lean, eye contact, dan relax. Maka ada baiknya kita melihat tayangan berikut ini terlebih dahulu. Ya, selamat pagi ya. Nih, ya silakan duduk ya. Ada sini. Nah, oke. Jadi ini adalah cara duduk yang tepat ketika kita melakukan konseling. Jadi minimal patokannya adalah sejari ini ya, sehingga ketika kita mau memberikan touching itu lebih mudah. Tapi kaki tidak bersentuhan, dan kalau mau touching ini tetap terjangkau apabila klien kita itu dalam kondisi membutuhkan touching. Dan kemudian duduknya juga tidak hadap-hadapan tapi agak miring sedikit. Nah, lalu kita ngobrol. Sulis, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, sekarang lagi sibuk apa, Sulis? Lagi ada tugas. Oke, nah perhatikan eye contact kita, maka patokannya adalah eye contact kita kemudian harus sejajar dengan minimal dia posisi di itu. Jadi tidak terlalu ke atas, tidak ke bawah, supaya kliennya nyaman, tapi eye contact kita searah minimal di atas hidung atau di antara pelipis ya. Nah, kemudian di sini. Nah, kita kemudian ini cara duduk tadi square ya, jadi square, kemudian tidak menyandar. Nah, seperti ini seolah tidak menerima, tapi boleh menyandar tapi linknya itu tidak penuh. Nah, seperti ini. Open posture. Nah, open posture adalah terbuka untuk kemudian relax. Sulit sekarang sudah kelas berapa? Kelas 3 SMK. Kelas 3 SMK ya. Oke, gimana pengalamannya selama magang di kampus di sini? Menyenangkan sekali ya, karena dapat banyak pelajaran juga di sini. Oke. Ya, terima kasih Sulis ya sudah berkenan. Demikian cara duduk yang terkait dengan materi. Terima kasih. Ya, bagaimana teman-teman? Sudah punya gambaran awal terkait dengan keterampilan nomor 1 terkait dengan cara duduk, minimal untuk bisa memvisualisasikan, membayangkan seperti apa kira-kira keterampilan yang pertama, yaitu cara duduk tadi yang disingkat dengan soler ya. Nah,
Teman-teman nanti bisa mempraktekkan ya di rumah, mungkin dengan anggota keluarga, dengan teman yang ada di sekitar teman-teman semua, untuk kemudian semakin terampil, semakin kemudian itu perlu dilatihkan gitu ya. Kita akan melihat keterampilan yang kedua yang perlu dimiliki oleh seorang terapis adalah keterampilan men-setting ruangan atau mempersiapkan layout ruangan itu sendiri, yaitu ruang terapi. Oke. Seperti terlihat dalam slide slide berikut ini, ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sana ada dua foto, yaitu ruang konseling dan ruang teater. Dua foto yang ada dalam slide ini adalah yang saya take foto atau saya potret dari ruang konseling yang ada di kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, tepatnya di ruang laboratorium pekerjaan sosial, sehingga nanti ketika teman-teman sudah bisa dilakukan perkuliahan luring, teman-teman silakan berkunjung ke ruangan laboratorium pekerja sosial tersebut. Di sana ada ruang konseling dan juga ada ruang teater. Nah, terapi ini diupayakan senyaman mungkin atau kemudian upayakan sesuai dengan kebutuhan klien dan jauh dari keramaian, sehingga klien kita merasa nyaman ketika klien datang berkonsultasi, klien datang untuk kemudian mendapatkan layanan atau intervensi dari pekerja sosial dalam menjalankan perannya sebagai terapis. Nah, untuk punya gambaran atau teman-teman supaya bisa memvisualisasikannya, ada baiknya kita menyaksikan tayangan berikut ini terkait dengan ruangan terapi yang ada di ruang laboratorium pekerjaan sosial. Baik, mengenai tempat, salah satu bagian yang penting untuk dipersiapkan. Nah, sekarang saya sedang berada di satu ruangan yang kemudian ini digunakan sebagai tempat laboratorium untuk berpraktek pekerjaan sosial di kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial. Kita lihat seperti apa salah satu tempat yang kemudian bisa menjadikan salah satu rekomendasi. Salah satu tempat ruangan teater yang kemudian bisa digunakan sebagai tempat ketika melakukan terapi psikososial. Kita lihat seperti apa tempat ini yang bisa dimanfaatkan, dan jadi salah satu tempat yang direkomendasikan juga untuk melaksanakan terapi psikososial. Tadi beberapa ruangan yang ada di laboratorium pekerjaan sosial, ada ruang konseling yang disesuaikan dengan jumlah kliennya. Apabila kemudian klien membutuhkan ruang yang lebih kecil untuk ruang konseling individu atau ruang terapi untuk individu, ada ruang yang lebih besar yang jika diperlukan jumlah kliennya lebih banyak dan kemudian lebih luas. Dan tadi teman-teman kita sama-sama juga melihat ada ruang teater di sana. Ruang teater ini yang kemudian disetting sesuai dengan kebutuhan klien kita. Di sana bisa dimanfaatkan, digunakan untuk kemudian melakukan terapi yang sifatnya massal, yang melibatkan banyak orang. Ketika misalnya dituntut untuk kemudian melakukan
melakukan relaksasi dan lain sebagainya, sehingga ruangan tersebut bisa dimanfaatkan, digunakan untuk melakukan terapi. Dan itu memerlukan keterampilan untuk men-setting, mempersiapkan, mungkin termasuk dengan aromaterapi, kemudian mempersiapkan dengan ada tisu, kemudian penyejuk ruangan, bagaimana penerangannya dan lain sebagainya. Nah, itu dibutuhkan keterampilan. Itu keterampilan yang kedua terkait dengan ruang terapi. Kita sama-sama sudah membahas terkait dengan keterampilan yang kedua terkait dengan keterampilan seorang terapis dalam setting ruangan atau layout ruangan. Yang ketiga, kita akan sama-sama mempelajari terkait dengan keterampilan terapis dalam hal keterampilan nonverbal. Yang ketiga adalah bagaimana tentang perlunya penampilan dari terapis itu sendiri. Nah, mengapa penampilan ini penting ya dalam menjalankan proses terapi? Karena yang pertama adalah penampilan ini memberikan rasa nyaman dan juga memberikan jaminan kepada klien kita, sehingga dalam penampilan terapis ini upayakan harus meyakinkan, baik saat pertama kali melakukan kontak dengan klien kita, dan juga kemudian bagaimana melakukan kontak dan juga dengan cara berpakaian kita, sehingga itu memberikan atau memberi jaminan atau meyakinkan klien begitu kontak pertama atau kesan pertama klien kita merasa nyaman, merasa kemudian seolah-olah bisa mendapatkan jawaban dari kita, maka itu menjadi satu entry point untuk kemudian dapat membangun trust. Dan dengan melihat penampilan kita yang meyakinkan, percaya diri, nah itu juga memberikan satu jaminan kepada klien untuk kemudian dia merasa datang kepada orang yang tepat. Nah, keterampilan yang ketiga. Yang keempat adalah keterampilan ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah ini sangat penting. Ketika kita berinteraksi, berkomunikasi, maka ekspresi wajah yang diperlukan dalam terapi psikososial ini ketika kita melakukan relasi pertolongan adalah ekspresi wajah yang bersahabat. Seperti apa ekspresi wajah yang bersahabat? Tentu teman-teman nanti kita akan coba mempraktekkan masing-masing, melakukannya sendiri, bisa di depan cermin. Seperti apa kira-kira ekspresi wajah dari teman-teman kalau itu dimaknai sebagai ekspresi wajah yang bersahabat ketika bertemu dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian juga ekspresi wajah yang hangat. Nah, kemudian menyesuaikan nada suara kita saat berbicara dengan klien. Jangan sampai kemudian kliennya bersemangat tetapi kita menanggapinya dengan suam-suam. Atau kemudian kliennya kemudian begitu dia nada suaranya sangat sedih sekali, tapi kita seperti seolah-olah kemudian apatis, tidak bisa berempati dengan kondisi, dengan situasi yang dihadapi oleh klien kita. Nah, itu keterampilan yang keempat. Ya, baik, tadi kita sudah melihat keterampilan yang keempat. Nah, ya, keterampilan yang kelima ini berbicara mengenai keterampilan kontak mata. Nah, keterampilan kontak mata ini sangat penting dan ini dapat disesuaikan dengan situasi permasalahan klien kita. Seperti tadi yang teman-teman bisa lihat dalam visualisasi video pertama ya, sehingga sudah punya gambaran tentunya. Berikutnya adalah tentang gestur, senyuman, dan keterampilan mendengar. Nah, ini yang merupakan satu keterampilan yang sangat mendasar yang perlu dimiliki oleh terapis, karena ini juga menjadi dasar ya. Nah, gestur, nah terapis harus dapat mengendalikan gerak tubuhnya sendiri dan mampu mengartikan gerak tubuh tersebut yang ditunjukkan kepada klien, sehingga ini sangat penting sekali untuk keterampilan gerak tubuh ini sangat penting untuk dipahami. Bagaimana ketika misalnya klien kita menyampaikan sesuatu informasi yang kemudian mengagetkan kita, maka kita harus bisa mengendalikan gestur yang kita munculkan. Ketika misalnya klien kita menyampaikan tentang sesuatu hal yang sangat mengagetkan, contoh, mungkin dia adalah seorang yang kemudian sahabat kita, atau kemudian orang lain yang kemudian kita tidak menduga informasi yang dia sampaikan, atau misalnya ketika menyampaikan bahwa datang kepada Anda lalu menyampaikan, Mbak, saya positif COVID-19. Oke. Ketika kita mendapatkan informasi yang mengejutkan kita, maka kita harus mampu menguasai gestur kita yang kita tunjukkan kepada klien kita. Kita harus mampu memanage
gestur kita yang kemudian kita munculkan, atau kemudian ketika ada teman atau kemudian klien kita menyampaikan teh saya hamil. Nah, kita kemudian harus bisa mengendalikan gerak tubuh kita yang kita munculkan ini supaya kemudian tidak menunjukkan kepada klien bahwa kita seolah-olah kemudian kaget dengan situasi itu, meskipun pada faktanya kita kaget. Tetapi ini berbeda dengan, bukan berarti kita tidak menjadi genuine, tetap genuine, tetapi artinya kita mampu mengendalikan karena klien kita ingin mendapatkan teman untuk kemudian menyampaikan atau mendapatkan dukungan dari kita sehingga dia dapat nanti menceritakan situasi permasalahannya untuk mendapatkan solusi dari situasi yang dihadapi. Nah, itu berkaitan dengan gestur. Lalu bagaimana dengan keterampilan senyuman? Senyuman ini sangat penting dilakukan untuk menumbuhkan trust, rasa percaya, kemudian juga rasa percaya diri klien bahwa dirinya diterima dengan baik oleh terapis, oleh pekerja sosial. Nah, sebuah senyuman juga dapat mengawali jalinan relasi pertolongan yang baik, gitu ya. Nah, sehingga senyuman ini sangat penting untuk kemudian dimiliki oleh seorang terapis dalam menjalankan praktek pekerjaan sosial. Lalu keterampilan yang ke-8 adalah keterampilan mendengarkan, ya. Mendengarkan itu berbicara tentang listening. Nah, ini sangat sulit sebenarnya dijalankan karena ini mendengarkan ditujukan untuk memahami isu-isu yang sedang dihadapi oleh klien, yang disampaikan oleh klien, gitu ya, dihadapi klien dengan bagaimana seorang terapis merekam seluruh pernyataan yang disampaikan oleh klien. Selain itu, dengan mendengar berarti kita juga sebagai terapis itu menghormati atau respect terhadap apa yang disampaikan oleh klien kita. Dan terkadang mendengar ini sangat sulit untuk kemudian dilakukan. Nah, dan itu perlu dipraktekkan dan itu perlu dilatihkan terus-menerus. Karena ini merupakan sesuatu keterampilan yang sangat mendasar yang perlu dimiliki oleh seorang terapis. Nah, itulah 8 keterampilan nonverbal yang perlu dimiliki oleh seorang terapis dalam menjalankan terapi psikososial. Berikutnya kita akan sama-sama membahas terkait dengan keterampilan verbal. Nah, keterampilan verbal apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang terapis dalam menjalankan prakteknya sebagai pekerja sosial? Kita sama-sama lihat dalam slide berikut ini ya. Nah, di sana ada keterampilan verbal, yaitu keterampilan bertanya, kemudian clarifying the purpose atau bagaimana mengklarifikasi tujuan, gitu ya. Bagaimana mengklarifikasi tujuan. Sehingga ada keterampilan dalam mengajukan pertanyaan, bagaimana juga keterampilan mengklarifikasi tujuan, dan juga ada keterampilan parafrase atau paraphrase. Nah, ada keterampilan refleksi. Kita akan melihat seperti apa keterampilan-keterampilan ini, ya. Nah, keterampilan bertanya untuk mengkonfirmasi masalah yang belum diungkapkan oleh klien kita. Nah, oleh klien tadi yang diungkapkan, maka kita perlu memperoleh informasi yang tepat dan mendapatkan kepastian akan masalah yang dihadapi klien kita, sehingga seorang terapis dituntut memiliki keterampilan bertanya untuk mendapatkan apa ya situasi yang dihadapi oleh klien kita. Nah, lalu yang kedua, keterampilan verbal yang kedua adalah keterampilan clarifying the purpose, yaitu ini adalah fase awal dalam satu wawancara. Clarifying the purpose atau mengklarifikasi tujuan merupakan fase awal dalam wawancara. Ini harus menjelaskan tujuan yang melibatkan klien, ya. Tujuan yang disampaikan secara spesifik, kemudian tidak ambisius dan tidak ambigu. Nah, ini adalah clarifying the purpose. Artinya bagaimana seorang terapis terampil menjelaskan tujuannya di awal, ya. Kemudian keterampilan berikutnya adalah paraphrase atau parafrasa. Paraphrase atau parafrasa ini adalah satu cara untuk memahami klien berdasarkan sudut pandang klien. Nah, jadi satu cara memahami klien dari sudut pandang klien. Nah, hal-hal yang telah disampaikan oleh klien dapat diulang kembali oleh terapis dengan menggunakan kata-kata yang lebih ringkas dan padat. Dan tentunya kata-kata yang kemudian tidak mengaburkan terkait makna yang disampaikan oleh klien kepada kita. Keterampilan yang berikutnya adalah keterampilan refleksi.
Nah, refleksi ini adalah bagaimana mengungkapkan perasaan terapis terhadap hal-hal yang telah disampaikan oleh klien kita, dan hal ini dilakukan dengan memperhatikan gerak tubuh klien, memberikan nada suara yang tepat, mimik wajah yang tepat, gestur yang tepat, eye contact yang tepat, dan kemudian juga menyesuaikan dengan sesuai dengan situasi ketika kita melakukan komunikasi dengan klien kita. Nah, itu keterampilan-keterampilan verbal yang perlu dimiliki seorang terapis dalam menjalankan prakteknya, ya. Nah, sedangkan teknik-teknik yang sejalan dengan pelaksanaan perannya itu teknik-teknik dalam terapi psikososial yang sejalan dengan teknik-teknik yang ada dalam casework, ya. Apa saja teknik-teknik tersebut? Teknik-teknik itu ada, yang pertama adalah small talk dan support. Ini pasti sudah sangat sering sekali didengarkan oleh teman-teman dan dipahami. Yang ketiga adalah reassurance, yaitu teknik bagaimana kita menjamin atau memberikan jaminan kepada klien kita bahwa kemudian dia bisa mendapatkan solusi dari intervensi yang kita berikan. Yang keempat dan yang kelima adalah advice giving and counseling. Lalu yang ke-6 dan 7 itu adalah logical discussion dan konfrontasi atau confrontation. Dan teknik yang ke-8 adalah ventilation. Itu ventilation bagaimana kemudian memberi ruang kepada klien kita untuk mengungkapkan permasalahannya. Demikian terkait dengan keterampilan-keterampilan dasar yang dimiliki oleh seorang terapi dalam terapi psikososial. Terima kasih dan selamat belajar mandiri, dan sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat.